terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan saksi Mislani Suci Rahayu. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK83 sampai dengan bukti PK85. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 2017, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang ASN, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum atau PKPU 15/2023, menurut Mahkamah, tindak lanjut dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dan dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan ke ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut, yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi hukuman dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan bukti P318. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK86 sampai dengan bukti PK91 serta saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat wali kota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey, bertuliskan nomor punggung 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P311-311, pihak terkait mengajukan bukti PT50A sampai dengan bukti PT50G, serta ahli Raden Gani Muhammad. Bawaslu tidak menyampaikan keterangan, namun mengajukan saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta saksi pihak terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi pihak terkait Raden Gani Muhammad
yang merupakan penjabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu Provinsi yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KSN Vide Risalah Sidang Perkara nomor 1/2024 bertanggal 4 April 2024 halaman 173. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut Mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh pemohon aku. Meskipun demikian, perlu adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun penjabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran yang mana dalil-dalil pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1. Pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesnek Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. 5 pejabat di 2 kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Penjabat kepala daerah meminta penjabat kabupaten kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada paragraf
3.16.10.3 dan subparagraf 3.16.10.4 yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, Mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anak buahnya pada pemilu legislatif, dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirza Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nur Holik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan
bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P56 dan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK93, bukti PK102, dan bukti PK103. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK111. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara, maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum